Seorang yang berkuasa tidak akan banyak berbicara, karena semakin banyak dia berbicara, maka akan semakin berkurang pula wibawanya. Halo semuanya, saya Indah dari Baca Suara Merdeka. Kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Default The Laws of Power, karya Robert Greene. Sebelum kita lanjut, mari kita sedikit berkenalan dengan sang penulis, yaitu Robert Greene. Jadi, beliau adalah seorang penulis Amerika dan pembicara publik. Beliau terkenal karena buku-bukunya tentang strategi, kekuasaan, dan rayuan. Beliau telah menulis 6 buku terlaris internasional, termasuk Default The Laws of Power yang akan kita bahas nantinya. Beliau lahir dan besar dalam keluarga Yahudi di kelas menengah California. Dan beliau merupakan lulusan University of California. Jadi, teman baca harus tahu nih, sebelum karyanya menjadi bestseller internasional, beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan dan juga pernah bekerja sebagai penulis Hollywood. Kemudian, sebuah pertemuan dengan pembuat buku Jules Evers mengarah ke penerbitan buku pertamanya yang terbukti sebagai buku terlaris. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan konten ini, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya. Karena dukungan kalian akan sangat membantu saya untuk semangat konten dan kita bisa bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal bagaimana kekuasaan, cara mendapatkannya, melindungimu dari kekuasaan yang menekanmu, hingga menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. Menjadi tidak berdaya tentu saja merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Pasti tidak ada orang yang ingin di posisi tersebut. Untuk mendapatkan kekuasaan, kita harus bisa masuk secara halus, cerdik, dan demokratis. Namun, bisa juga sedikit licik. Buku ini merupakan salah satu karya Robert yang kontroversial. Walaupun begitu, kamu bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dan cara mendapatkannya. Saya merangkumnya menjadi beberapa hal. Apa aja tuh Kak? Yang pertama, terkadang kita ingin menunjukkan bakat dan potensi kita agar mendapatkan perhatian dari banyak orang. Namun, ternyata cara ini salah. Terus, gimana sih Kak cara yang benar? Jangan terlihat hebat dari atasan. Itu adalah hukum pertama yang ditulis oleh Robert dalam bukunya. Dan menurut saya, ini ternyata penting sekali. Karena jika kita tidak berhati-hati atas apa yang kita lakukan, maka nantinya akan malah kontraproduktif dengan perkembangan karir kita ke depannya. Satu hal yang tidak ingin dialami oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi adalah terlihat tidak berdaya di hadapan bawahannya. Walaupun mereka bilang, jika ingin mempekerjakan karyawan yang lebih pandai dari dia, tapi di dalam hatinya tidak ingin terlihat tidak berdaya. Jadi, ketika kita ingin menyombongkan keahlian kita di hadapan orang lain, apalagi terlihat lebih hebat dari atasan kita, ini bisa menjadi tanda yang bahaya. Tapi kan, kita menunjukkan talenta kita biar Pak Bos makin sayang sama kita. Biar gaji kita juga naik. Nah, mungkin kita merasa dengan kita menunjukkan talenta kita akan membuat atasan lebih sayang dengan kita. Tapi, mungkin saja yang terjadi malah sebaliknya. Ada ketakutan dan perasaan insecure yang muncul di benak atasan kita. Di sini, kita juga harus memahami, pada dasarnya setiap orang memiliki perasaan insecure. Ketika kita menunjukkan talenta kita secara alami, pasti akan memicu perasaan kecewa atau iri hati dari orang lain. Ya,
Walaupun awalnya atasan kita terlihat menghargai, tapi jika ada kesempatan, pasti akan diganti dengan bawahan yang kurang pintar. Terus, apa dong Kak yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, daripada terlihat lebih hebat, apalagi di depan banyak orang, lebih baik buatlah atasanmu terlihat lebih hebat. Dan ingat, semakin hebat kamu membuat atasan kamu terlihat hebat, maka kekuasaan yang akan kamu dapatkan bisa semakin besar. Kamu akan berada dalam kendali, bukan menjadi korban atas dasar peran insecure dan iri hati atasan kalian. Kedua, jaga reputasi dan jangan banyak bicara. Emangnya kenapa, Kak? Karena reputasi adalah dasar dari sebuah kekuatan. Bahkan ada yang bilang, jagalah reputasi seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya reputasi bagi seseorang. Maklum saja, pada dasarnya kamu sulit memahami seseorang, apalagi berinteraksi dengan orang yang baru. Tetapi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita pun harus mengukur bagaimana lawan bicara kita. Inilah yang membuat reputasi menjadi bagian yang sangat penting. Kita juga bisa menggunakan reputasi untuk menciptakan aura kewibawaan dan menang. Tetapi perlu kita garis bawahi, ini berlaku jika reputasi kita belum ternodai. Terus gimana dong Kak? Ya, mau nggak mau kita harus menjaga reputasi kita dengan baik dan berhati-hati dalam membuat sesuatu. Emang kenapa sih Kak? Manusia kan tempatnya salah dan lupa. Ya, memang pada dasarnya seperti itu. Kita pun sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Namun, kita kan juga bisa menjaga perbuatan kita dan meminimalisir kesalahan kita. Teman-teman bisa kan? Karena ketika reputasi kita ternodai, maka akan membuat diri kita rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan sangat baik. Di sisi lain, kita juga bisa belajar untuk menghancurkan musuh kita dengan mencari celah dari reputasinya. Jika sudah, nanti biarkan opini publik dan netizen yang terhormat menghancurkannya. Orang yang tidak bisa mengendalikan perkataannya menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tidak pantas untuk dihormati. Tetapi memang, lidah manusia adalah makhluk yang sedikit orang bisa menguasai. Karena ia berusaha keras untuk keluar dari kandangnya. Dan jika tidak dijinakkan, ia akan menjadi liar dan membuat kita menyesal di kemudian hari. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi gampangnya, jagalah ucapan kita, karena ketika kita tidak bisa menjaga ucapan, terkadang akan menjadi bumerang buat kita nantinya. Dan malah akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Seperti contoh, ketika ada sepasang kekasih yang bertengkar hebat dan emosi mereka sedang tidak stabil. Kemudian salah satunya mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan dan membuat hubungan mereka putus. Di sini nantinya akan membuat mereka menyesal di kemudian hari. Ingat ya, semakin sering kita bicara, kita akan terlihat tampak kurang mengesankan. Dan semakin tinggi kemungkinan kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat. Atau bahkan perkataan yang seringkali kamu sesali nantinya. Orang yang berkuasa cenderung berbicara sedikit. Hal ini membuat kesan wibawa. Orang lain tidak dapat menebak apa yang sedang mereka pikirkan. Dan reaksi jawaban yang singkat serta diam juga membuat orang-orang menjadi defensif.
Nah guys, kita udah selesai nih belajar dari buku karya Robert Greene dengan judul Default Laws of Power. Silahkan komen pelajaran apa yang telah kalian dapatkan dari video ini. Selain itu, kalian juga bisa komen ingin saya mereview buku apa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!